Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trading Investment. Hari ini tanggal 1 Juli, teman-teman. 1 Juli 2022 ya. Marketnya turun, teman-teman. As predicted, seperti ya yang kita ini kemarin-kemarin ya. Kalau inflasinya dirilis dan ternyata inflasinya tinggi, ini ada kemungkinan memang orang-orang akan keluar dulu dari market, teman-teman ya. Marketnya turun, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Ya, judulnya kali ini adalah marketnya turun. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu seperti ini. Hari ini IHSG turun. Kalau kemarin itu bermain-mainnya di antara 50 sampai 38 retracement, teman-teman. 50 retracement supportnya kemarin 6882, resistannya 6970. Hari ini IHSG nggak kuat bermain di situ, teman-teman. Nggak kuat bermain di situ, memilih untuk turun ya. Turunnya juga satu pundak di level atau di istilahnya di box berikutnya, yang mana rentangnya adalah di 61,8 retracement, di supportnya adalah di 6790-an, 6795 ya di sini. Dan untuk resistannya adalah di 50 retracement ya di 6882. Jadi turun setingkat-setingkat gitu. Nah, ya sebenarnya penurunan dari IHSG target di sekarang di sekitar 6794 ini ya memang itu adalah target penurunan apabila IHSG kemarin tidak kuat di bawah 38,2. Itu adalah Fibonacci retracement. Kebiasaannya seperti itu. Kalau kita lihat dari tren ini, teman-teman. Tren yang saya tarik ini adalah hanya dari sini. Bentar, saya tariknya adalah dari sini. Ya, dari sini ya, teman-teman. Dari sini ke sini. Ke sini ya. Itu koreksinya IHSG ini sudah hitungannya sudah ekstrim. Koreksinya udah ekstrim. Koreksinya udah ekstrim karena udah ngelewatin berapa? Ngelewatin atau sudah sampai di 61,8. Jadi sebentar lagi kalau dia terkoreksi lebih lagi, itu supportnya ada di berikutnya ada di sini 78,6 retracement, di mana sebelumnya itu ada MA200, teman-teman. Jadi ini IHSG-nya sudah hampir sentuh MA200. Kemarin pada saat IHSG-nya tuh turun dalam di sini, teman-teman, di sekitar 6.500, itu juga sampai di MA200. Dimana kalau IHSG atau saham itu bermain di bawah MA200, itu sudah masuk bearish. Jadi kalau di saya, itu saya menggunakan MA200, saham-saham ataupun indeks yang di atas MA200, misalkan ini MA200 ya. Kalau di atasnya ini, maka dia masih dalam bullish zone, dan kalau di bawahnya ini, dia adalah bearish zone. Dan yang kemarin kan di sini dia mantul di atas MA200 dan ini hampir sentuh MA200. Support sekarang 6794 di closing hari ini. Kemudian di bawahnya ada 6.669, di mana itu harus ngelewatin 6729. Ini cukup krusial. Apakah di MA200 atau apakah di 6729 ya IHSG mampu bertahan seperti saat ini di sini. Walaupun kemarin di sini ada overshoot sedikit ya, mungkin nanti kalau misalkan IHSG-nya turun dan rebound, mungkin modelnya akan seperti ini. Tapi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Memang hari ini adalah rilis data inflasi. Biasanya memang ketika dirilis high impact news itu reaksi pertama orang adalah keluar dulu, teman-teman. High impact news itu adalah news yang impact-nya tinggi. Nah, inflasi ini, teman-teman, inflasi ini kan kalau yang saya bacakan adalah akibat dari pemulihan ekonomi ya. Pemulihan ekonomi membaik, orang pegang uang banyak, apalagi dulu dapat stimulus keuangan, digunakan untuk berusaha, ekonomi udah menggeliat, orang duitnya udah banyak, duit beredar banyak,
harga barang meningkat. Selain itu juga kalau di Indonesia itu kan, selain itu kalau di dunia ini kan inflasi biasanya dipicu oleh harga energi yang tinggi seperti itu. Kalau di Indonesia, inflasi ini kita baca tadi seperti biasanya kalau selepas Lebaran itu adalah disokong oleh barang-barang konsumen, terus barang-barang bahan-bahan makanan seperti itu teman-teman. Itu ada di berita, dibahas di berita juga. Jadi tentang inflasi itu, nah ini seperti harga-harga mana ya tadi ya. Ini harga-harga cabai, bahan pangan seperti ini semuanya juga bisa mendorong inflasi. Kita lihat nih seperti ini. Penyebab inflasi di Indonesia apa nih? Ini ada bahan makan, kemudian daging ya, terus kemudian apa lagi nih? Ya pokoknya intinya barang-barang seperti itu, terutama kalau setelah Lebaran ya. Kita lihat ya, saya lihat dulu, saya bahaskan dulu. Di sini tadi ada dibahas kok. Apa yang menyebabkan kenaikan pada bulan ini? Ini sebentar. Oke. Ini adalah pengungkit inflasi pada Mei, kelompok volatil atau harga-harga yang bergejolak. Ya, ini kok nggak ada bahasanya di sini. Tadi ada kok, sebentar teman-teman. Ya ini, bahan-bahan seperti bahan-bahan yang volatil, yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah ya. Seperti itu intinya, itu yang ada di Indonesia. Kalau yang di dunia ini karena harga-harga energi yang memang tinggi. Dan tren untuk inflasi ini di negara-negara dunia juga sedang tinggi ya teman-teman. Jadi bukan hanya di Indonesia. Memang tahun 2022 ini pemulihan ekonomi ini biasanya juga diikuti adanya inflasi, dan itu nanti dikendalikan dengan suku bunga. Nah, terkait suku bunga ini teman-teman, ini adalah high impact news atau news ataupun ya istilahnya news yang bisa membalikkan tren. Berpengaruhnya kuat. Ya, berpengaruhnya kuat. Kenapa bisa membalik atau merubah tren ya? Inflasi, suku bunga ini adalah fundamental. Bisa mengubah tren. Ya, walaupun tren sendiri dalam bergeraknya itu tidak akan turun terus atau naik terus, tetapi akan turun dan naik ataupun naik dan turun. Jadi pada kesempatan ini memang sebaiknya kita kalau memang nekat mau trading ya, ketika market sedang tidak jelas seperti ini ya harus tahu diri ya. Kalau memang nekat mau trading, ya benar-benar harus disiplin ya. Karena dalam kondisi market yang cenderung turun karena fundamental aspek seperti ini, maka buying side itu melemah teman-teman. Orang-orang cenderung tidak suka memegang barang gitu. Misal pun mau pegang barang juga nekat-nekatan trading aja gitu. Kalau yang paling aman memang pegang cash. Tapi saya percaya juga nggak semuanya bisa memegang cash saat ini. Saya sendiri juga masih sekitar 50-60% saham. Dan itu dari 3 hari yang lalu saya masih reduce terus. Ya, jadi untuk saat ini cari duit itu susah. Cari duit susah karena saham yang biasanya saya trading kan turun ya, Arto, GoTo juga. Seperti Arto hari ini juga ARB, ya kalau ARB seperti ini ya kalau misal belum ya ditunggu aja. Kalau misal sudah ya nanti kita mainkan money management. Bagaimana untuk keluar aman ataupun minimal BEP seperti itu. Sudah sering saya lakukan dan ya biasanya di sini kuncinya kalau saya menggunakan margin ini yang repot. Kalau saya nggak menggunakan margin cukup oke lah seperti itu. Jadi selama saham yang kita pegang itu saham-saham yang memang rutin bergerak sebenarnya, ya biasanya masih bisa lah keluar seperti itu. Ya ini karena memang hari ini baru rilis dan memang ketika rilis itu reaksi orang pertama adalah keluar dulu. Apakah selamanya akan turun Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari ini penurunannya ini kan bareng-bareng teman-teman. Penurunannya ini bareng-bareng. Ketika saham-saham turun bareng, apalagi saham-saham yang penggerak indeks turun bareng, menggerakkan indeks turun, itu otomatis mood marketnya akan berubah. Ya biasanya kalau yang biasanya adalah Arto, GoTo tidak turun, maka hari ini dia ikut turun. Nah, kita bahas sekarang. Sekarang adalah ini ya teman-teman. Ini saham-saham penggerak indeks. Kita lihat. Hari ini sebenarnya BCA dia tetap aja. BRI juga turunnya sedikit. Tetapi GoTo-nya turunnya 4% teman-teman. Ini tadi sempat ARB. Ini yang memberatkan bursa. Telkom
menjaga market ya. Hari ini menjaga market Telkom, BCA. BRI ini dalam nih, Bank Mandiri dalam 4%. Bian kan memang naik terus dari kemarin ya. TPIA juga turun 27, Unilever ikut menjaga IHSG ya. Arto, nah ini Artonya ARB teman-teman. Pak, biasanya trading Arto Pak? Iya bener, saya masih ada Arto sih, cuman masih belum full. Nanti kita lihatlah seperti apa. Karena hari ini ya memang ini banget ya, istilahnya lagi nggak nyaman banget marketnya. Jadi apalagi untuk saham-saham yang ARB ini kita sebaiknya tidak nambah dulu karena ini Jumat juga closing di Jumat, ada libur ya. Prinsip trading itu adalah membeli ketika mau naik. Lah ini ARB, mosok mau dibeli seperti itu. Ya gambling kalau mau one night stand nginepin semalam ya tetap ngeri juga ya. Jadi ya sebaiknya paling enak memang kita pegang cash atau kurangi saham-saham yang kita miliki seperti itu. Ya kayak Harum aja kemarin kalau nggak dikurangin dia ARB hari ini teman-teman. Jadi saya reduce size untuk Harum. Nanti buyback dulu lah kalau dia mantul. Seperti itu. Ini adalah saham-saham penggerak indeks, intinya pokoknya pada turun semua. Kemudian regional seperti apa sih? Regional sih kalau sekilas sebenarnya ya ini kita lihat tadi malam kan Amerikanya ya merah sih. Memang trennya kan turun juga gitu. Merah terus Eropanya ini hijau. Bukan sore ini hijau. Ini untuk Asianya merah juga, Hang Seng 0,2, nggak begitu dalam sih. Nikkei-nya yang 1,7. Taiwan-nya 3,2. Terus ini untuk DoFood-nya teman-teman, ini juga DoFood-nya sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja pergerakan untuk DoFood ya. Coba kita tengok. Kita tengok ini teman-teman ya. Harga komoditas. Komoditas untuk crude oil 108 ya hitungannya juga masih tinggi tapi udah turun. Natural gasnya turun ya. Udah mulai rebound. Untuk coal harganya masih manteng di 380-an ya teman-teman. Coal di 380-an, ini untuk goldnya. Emasnya ini turun teman-teman. Nah ini emasnya turun 1790. Palm oil cenderung turun lagi ya. Nikelnya juga turun lagi teman-teman. Nah ini indeks bursa tadi ya. Nah ini sekarang untuk bahasan inflasi ya. Tadi kan udah saya bahas sebenarnya. Ini memang hari ini tadi jam berapa ya? Jam 9, jam 11-an ya. Rilis berita inflasi jam 10-an, jam 11 waktu Indonesia bagian Balikpapan ya. Tingkat inflasi tahunan itu realisasi 4,35, sebelumnya tuh 3,55 teman-teman. Kesepakatan 4,17, perkiraannya 3,9. Nah, kita lihat, inflasinya naik kan seperti ini. Kemarin 3,55, hari ini 4,35 naik ya. Jadi ya kemungkinan untuk BI rate bulan ini kita ya mungkin menunggu apakah BI rate akan tetap atau enggak seperti itu. Karena biasanya suku bunga itu juga penting kita lihat. Karena ini adalah fundamental dan itu nanti efeknya ke saham-saham pembiayaan, saham-saham banking, saham-saham Astra seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat dulu sektor-sektor mana yang akan kepengaruh untuk sementara kita benar-benar wait and see atau benar-benar waspada kalau memang mau masuk ke sektor tersebut. Sektor-sektor yang terkait inflasi secara langsung yaitu perbankan, properti ya, kemudian pembiayaan dan Astra seperti itu. Nah teman-teman, untuk hari ini kok rasanya saya nggak pas kalau membahas saham indeks-indeks saham yang bergerak ya. Rasanya nggak pas. Kenapa? Karena kondisi market turun seperti ini, memang bukan saat yang tepat kita untuk positioning gitu loh. Kalau sebagai trader, prinsip saya adalah kita itu membeli ketika saham itu mau naik dan menjual ketika mau turun. Pasti ada yang ketawa. Kalau membeli ketika mau naik, telat dong Pak gitu. Nah terus kapan belinya kalau gitu? Saya tanya balik. Kalau membelinya pas masih di bawah, apakah yakin tidak akan turun lagi? Ataukah ketika dia konsolidasi, apakah yakin dia tidak akan
beberapa lama seperti itu. Karena kalau kita sebagai trader yang modalnya terbatas, ya memang harusnya kita membatasi modal yang terpapar ke bursa seperti itu. Misalkan kita trading dengan 100, kita beli sudah mentok misalkan, udah beli di bawah, tapi ternyata masih sideways, nggak kemana-mana. Kan sama juga, rugi waktu juga. Karena sebagai trader itu kuncinya adalah di modal. Ketika modal kita miliki masih bisa dipakai trading, ya oke. Kalau modal udah masuk ke saham dan kondisi nyangkut atau sideways, ya mau nggak mau kita nunggu. Kalau nunggu terlalu lama ya nggak enak, nggak bisa produktif seperti itu ya. Jadi intinya pokoknya ya saat ini sebaiknya bener-bener hati-hati. Kalau yang belum punya posisi lebih baik nunggu dulu. Kalau yang udah punya posisi, banyak yang bilang terlalu dalam Pak untuk cut loss. Ya memang memang beberapa saham saya lihat breakdown support. Sebenarnya sih kalau ngelihat breakdown support itu, beberapa saham itu akan ada technical rebound teman-teman. Seperti halnya sebenarnya Harum. Harum itu kan kemarin sebenarnya ada technical rebound. Makanya saya masuk Harum. 2 kali sebenarnya saya masuk Harum. Setelah di bawah 2000 itu saya masuk 2 kali, tetapi ketika dia cenderung nggak kuat, saya lepas, rugi ratusan ribu 2 kali teman-teman. Jadi memang saat ini kondisinya adalah harus benar-benar reduce size. Contohnya ini Harum tuh saya di berapa tuh kemarin? Saya buang teman-teman, saya masuk di 1720-an teman-teman. Harum 1720-an di sini. Terus dia turun kan di sini. Baru dia rebound. Nah, di sini ini nggak sampai di 17 berapa saya buang. Terus saya nggak pegang lagi. Jadi kalau saya masih pegang ini berdarah-darah juga, teman-teman. Jadi memang saat ini susah untuk kita tahu saham itu mau naik atau nggak. Kenapa? Karena memang mood marketnya lagi nggak ini. Mood marketnya lagi nggak bagus. Contohnya Arto yang biasanya saya gunakan untuk daily ATM saya, itu hari ini juga terkoreksinya dalam teman-teman. Nah Arto ini juga, kenapa saya bilang saya nggak berani ambil Arto untuk saat ini? Karena ini closing sore ini, itu Jumat dan juga dia closingnya di bawah 38 retracement. Artinya dia ada potensi ke 78,2. 78. Maksudnya 7.800-an di 61. Ya, seperti itu. Dan bulan ini mungkin memang benar kita harus hati-hati dulu karena pengumuman inflasinya tinggi dan nanti imbasnya adalah pengumuman suku bunganya mau ke berapa, itu yang kita harus benar-benar waspada untuk bulan ini. Bulan ini mungkin untuk hari Senin besok saya benar-benar akan reduce size lebih ekstrim lagi ya, supaya saya bisa pegang cash lebih banyak. Saya belum full cash ya, masih 50%-an saham dan ya saya sih berharap saham-saham saya yang saya pegang ini masih bisa saya reduce size nanti. Tapi minimal kalau misalkan saya nggak ini ya, misalkan saham itu mulai balik ya mungkin saya akan nambah di bawah. Tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk untung, tapi sebenarnya hanya untuk keluar dengan kondisi minimal BEP aja. Karena memang kondisinya nyangkut beberapa saham yang saya pegang. Kalau GoTo saya udah positioning, tapi ya seperti biasa di 380-an saya memang masuk teman-teman. Kita tunggu dulu karena udah biasa sih nyangkut di GoTo itu. Nah, yang penting kalau money management kita bagus, minimal BEP kita masih bisa keluar. Nah untuk sektor-sektor apa yang bertahan Pak hari ini? Hari ini sih sayangnya semua sektor tuh ini ya teman-teman. Kayaknya semua sektor tuh kepengaruh ya. Ya karena mood marketnya udah nggak bagus teman-teman. Mood market nggak bagus ya, kita lihat yang biasanya penjaga marketnya kan GoTo ya, Telkom, Arto. Hari ini memang banking-bankingnya tetap diam di tempat. Tadi saya sempat mikir nih kalau bankingnya, tadi kan BCA sempat hijauan teman-teman. BCA sempat hijau. Nah, kalau BCA ini ditarik hari ini, tapi nggak mungkin juga banking leader ditarik karena hari ini pengumuman inflasi. Agak aneh kalau banking leader ditarik. Kalau kemarin-kemarin saya lihat banking ini nggak digunakan untuk naik ya karena memang ada bahasan terkait inflasi, suku bunga. Jadi kayaknya kok nggak mungkin kalau nggak ada alasan narik banking kan gitu. Wong inflasinya tinggi ya. Suku bunga kemungkinan dinaikkan kok bankingnya naik kan begitu. Jadi kemungkinan ya logisnya adalah yang digunakan yang lain, Telkom kah, Arto kah, GoTo kah.
Gojek, GoTo kah atau apa? Consumer kah seperti itu. Dan nyatanya memang yang masih bertahan saat ini yang cukup oke adalah sektor-sektor consumer, telekomunikasi juga ya, masih Telkom maksud saya, bukan telekomunikasi. Terus consumer itu kita lihat di sini, consumer itu kita lihat memang terasa masih bertahan ya teman-teman. Sektor ini terasa masih bertahan. Ya iyalah, uang ekonomi membaik, orang duitnya banyak, belanjanya consumer ngegas kan gitu. Belanjanya banyak, kalau duitnya banyak belanja memang konsumernya bagus, tapi duit beredar juga harga juga barang-barang yang tidak sebanding dengan jumlah duitnya, apalagi barang-barang yang bisa suplainya kurang, bisa naik seperti itu. Duitnya banyak, yang mau beli banyak, demand-nya banyak, suplainya sedikit. Akhirnya juga barangnya naik terus-menerus seperti itu. Nah, tadi juga saya pas mandi, teman-teman. Tuh iseng-iseng saya kan bukan iseng-iseng. Pas mandi tuh saya buka sabun cair ya. Lah kok sabun cairnya sedikit dapatnya, teman-teman. Biasa saya beli sabun cair yang ya merek itulah, merek terkenal. Merek terkenal tuh merek dari saham terkenal kan. Saya pelotot itu, teman-teman. Saya yang cair itu, teman-teman. Saya gunting biasanya itu saya masukkan ke refillnya itu bisa muat satu botol yang kecil lebih, 1,5 lah. Masuk tadi saya masukkan cuma dapat satu. Padahal saya belinya sama 20 ribuan, teman-teman. Artinya kemungkinan memang harganya sama tetapi isinya sudah berkurang alias sebenarnya harganya naik. Jadi memang konsumer ini juga saat ini sebagian naik. Sabun ya teman-teman, sabun cair. Itu mungkin nanti teman-teman silakan lihat mie atau apa, mungkin kandungannya isinya mengecil. Mungkin seperti itu. Silakan komentar teman-teman. Ya pokoknya itu ya, konsumer ini masih cukup oke sih. Nggak semua, cuman nah ini kayak Mayora. Mayora ini kan baru terkoreksinya sekarang. Ini baru terkoreksi sampai 38. Kalau ngelihat seperti ini, targetnya ada ke 1.800. Nah, tinggal tunggu hari Senin besok. Marketnya menakutkan nggak? Kalau menakutkan ya mungkin akan nyelup dulu ke 50 atau ke 38. Indofood juga hari ini terkoreksi tapi masih powerful nih teman-teman ya. Ini masih mantul dari 38. Nyelup sebentar, gas ke atas 38. Aces tuh kemarin juga sempat membaik. Unilever, nah ini powerful ini. Ini dari kemarin ya di situ-situ aja sampai di 23,6 kan ini. Ini belum apa-apa ini koreksinya. Seperti yang saya bahas di video kemarin, koreksinya ini masih ringan banget. Nah, ini saya rasa masih banyak yang ngincer juga teman-teman, konsumer. Karena konsumer untuk harga sekarang ini memang sebenarnya belum layak untuk dibeli. Ya minimal nyelup dikit seperti itu. Tapi kan hari ini harusnya nyelupnya. Karena ketika market dirilis inflasinya hari ini, kok ini nggak turun. Padahal banyak yang berharap kayaknya mau antri ini nyelup seperti itu. Tapi karena konsumer ini memang sektor yang kuat saat ini. Jadi ya nggak turun-turun. Kemudian, nah Kino ini ada di dasar nih mulai rebound. Nah ICPB juga mulai koreksi. ICPB Unilever koreksinya kecil banget dari kemarin teman-teman. ICPB ini anu banget ya, kecil banget koreksinya, baru sampai di 23,6. Nah kemudian gudang garam nih mulai, ini kan mau bagi dividen ya teman-teman. Nah, MSP ya, sektor-sektor ini sebagian besar sahamnya masih bagus sih konsumer. Kalau yang lainnya banyak yang turun. Ini bank, teman-teman bisa ngelihat BNI juga. BNI sih udah, ini ada memang dia ada target ke 61 dan hari ini kecapai teman-teman. Ini Bank Mandiri ini dalam ya, turunnya dalam. Jebol support nih, ya pas di support sih sekarang di 50 retracement. BRI enggak, BCA enggak ya, BTN jebol, Bank Danamon belum. BTS jebol ya, BTPS seperti itu. Untuk digital bank saya masih nunggu Arto sih. Saya mainkan manajemennya besok Senin atau Selasa lah. Kemudian Astra teman-teman, ini Astra sih masih dalam rentang sama, autonya turun dalam nih teman-teman. Saya nggak akan bahas detail karena sepertinya nggak tepat ya. Seperti ini bentuknya Marubozu semua. Marubozu itu turunnya percaya diri. Jadi ya lebih baik memang kita lihat-lihat sekilas saja. Ini saham-saham energi juga pada turun dalam semuanya. Elsa Medco ya. Akra juga. Sawitnya gimana Pak? Sawitnya sih masih bertahan nih.
Sawit boleh dipantau deh sawit. Tapi karena banyak yang nggak turun ya. Ada juga sih. Ini L-Ship ya. L-Ship masih sebentar. L-Ship masih oke. Belum break support. Astra Glostari belum. SSMS kan baru retreat sebentar aja. Ini yang udah dalam jebolnya itu ada Gusco, ada CSRA ya. Tapi di sini disupport juga dia. Nah, kemudian apa nih? Lainnya belum sih, teman-teman. Saham-saham coal, ini harum terkait coal dan metal juga, ini break support semua teman-teman. Ya hati-hati dulu deh. Ya, rata-rata break support. Ya, metal juga sama, ini ADMR tadi rebound ya. Antam nih masih pada turun semuanya ini. Masih pada turun semua. MDKA. Nah, MDKA tadi kan sempat digas ya teman-teman. Saya curiga sebenarnya MDKA ini masih akumulasi teman-teman. MDKA ini karena kemarin kan sempat nggak kemana-mana, pergerakannya sempit dan ada terus transaksinya seperti itu. Saya sempat punya ya, tapi udah saya kurangi. Pokoknya hari ini saya reduce saya semuanya. MDKA saya kurangin hari ini juga. Ini 3 hari saya pegang di sekitar 4 ribuan terus. Ya, terus apa lagi ini? Ya, rata-rata pada turun semua teman-teman ya. Ini Telkom sih tetap aja, ISAT retracement nih, Excel nih tetap di tempat aja. Nah, yang kemarin kuat coba. Ini masih bertahan nih TUWR ya, TUWR. Yang lainnya juga sama, pokoknya hari ini sebagian besar turun. Konstruksi pun demikian, tapi dia ada rebound ya tadi. Ini memang sudah ekstrim sih turunnya untuk Adikarya ini, jadi dia ada rebound. Kemudian properti. Nah, properti ini kan banyak terkait langsung ke inflasi. Nah, pada turun semua. Terus jalan tol lanjut turun ya. Semen juga sama pada turun semua teman-teman. Saham-saham media coba kita lihat nih juga pada turun semua. Kondisi sekarang ini kita bisa aman Porto aja masih oke kok. Karena kalau kita pegang barang itu pasti kegerus. Saratoga turun, Imas turun juga. Pokoknya ya semuanya turun lah. Saham-saham ayam coba kita lihat. Nah, kepengaruh juga. Nah, ini ciri-ciri saham ikan teman-teman. Saham ikan tuh saham yang mampu naik. Nah, biasanya teman-teman kalau pas lagi marketnya turun, itu fokusnya ke saham-saham yang kemarin-kemarin naik dan nggak turun-turun. Karena kondisi sekarang ini adalah kondisi yang tepat untuk nyari barang-barang super seperti itu. Nah, seperti Cepin ini termasuk barang super saat ini. Karena ketika terkoreksi dia terkoreksi, cuman dia baliknya cepat. Jadi dia sampai di 2338. Jadi kalau yang bisa nada sampai 5.600, closingnya di 59, lumayan teman-teman ya, 300. Memang begitu. Jadi kalau teman-teman bisa nekat trading itu nyarinya yang secara tren masih bagus banget, kayak Unilever, ICBP ya, Cepin seperti itu. Ini masih bisa lah model-model saham seperti ini. Kemudian farmasi saya rasa juga sama, masih pada turun semua. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu aja ya. Jadi untuk saat ini memang sebaiknya kita benar-benar wait and see, jaga modal, kurangi size ya. Kalau nekat kurangi size, kalau yang nggak nekat nonton dulu, kerjain yang lainnya dulu deh seperti itu. Karena esensi dari trader itu adalah kita membeli ketika marketnya sahamnya mau naik dan menjual ketika mau turun ya. Seperti itu, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.